Halo teman-teman, lanjut lagi di video selanjutnya. Nah, ini adalah video yang terakhir di mana kita akan belajar menghubungkan domain, gitu ya, domain custom dari kita yang misalnya kita udah punya atau kita udah beli ke VPS yang ini nih, ke VPS yang kita bikin di video sebelumnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan kan VPS yang kita bikin itu mereka sudah punya domain seperti ini ya. Tapi kan kalau misalnya teman-teman punya domain custom sendiri, itu customnya ada caranya nih. Nah, cuman di sini saya akan melakukan ini benar-benar dari awal gitu ya. Jadi saya akan membimbing teman-teman sekalian juga untuk cara beli domain gitu. Nah, oke, sekarang langsung aja. Nah, ini saya udah buka tab nih ke salah satu provider domain gitu ya. Namanya Domainisia. Nah, teman-teman bisa pakai Domainisia, bisa pakai yang lain. Up to you gitu ya, up to you, terus teman-teman aja lebih nyaman pakai yang mana. Saya lebih suka pakai yang ini. Kenapa? Karena ada ini nih, netizen 11 ribuan. Nah, oke, okay. Dan domain ini juga yang nantinya akan kita beli gitu ya. Nah, ini klik selengkapnya aja. Terus misalnya ini cari domain nih, saya mau pakai nama saya gitu ya, misalnya Kandia DR gitu deh, kandiadr.xyz, cari gitu ya. Nah, ini ada nih 11 ribu gitu kan. Saya tinggal klik daftarkan domain, masuk ke sini. Nah, oke, ini untuk add-ons-nya bisa teman-teman centang di bagian DNS Zone Manager, centang aja. Ini nggak usah, nggak masalah, tapi kalau misalnya mau ya monggo gitu ya. Total 11 ribu, ini saya biar biar tetap murah aja. Kalau misalnya teman mau ditambahin ya nggak masalah sih. 11 ribu aja. Email Anda, ini emailnya isiin sama email teman-teman gitu ya. Nah, saya klik masukkan troli. Oke, nah kemudian ini kebetulan saya belum punya akun nih, jadi saya harus daftar dulu. Saya klik daftar, oke, akan diminta nama depan sama nama belakang gitu ya. Institusinya personal, emailnya, itu passwordnya ini terserah teman-teman. Oke, alamatnya, ya, segini aja, cukup, segini aja cukup. Negara Indonesia, provinsi Jawa Timur, karena saya tinggal Jawa Timur, Kabupaten itu ada. Nomor telepon diisikan dengan nomor telepon teman-teman. Saya telah menyetujui. Proses sangatnya jalan, ini agak lama, ditunggu aja, nggak masalah. Oke, selamat pendaftaran berhasil. Lanjut sebagai akun yang barusan teman-teman buat itu ya. Saya barusan bikin akun pakai email ini, jadi nanti login seperti ini gitu. Nah, terus sekarang teman-teman bisa klik yang kanan nih, selesaikan dan bayar. Gitu ya. Oh iya, sebenarnya sih domain ini terserah teman-teman mau bayar 11 ribu setahun kayak saya ini nggak masalah. Mau misalnya cari-cari yang free gitu ya, di Freenom namanya itu juga bisa. Terserah teman-teman aja, sesuai kenyamanan teman-teman aja. Nah, oke. Okay. Ini ada ini, teman-teman bisa pembayarannya pakai macam-macam. Ini bisa pakai ini juga
juga terserah gitu ya. Bentar, sudah. Misalnya saya punya BCA gitu ya, punya bayaran cuma BCA gitu, tinggal transfer, oke. Nah, oke. Teman-teman di sini nanti bisa melakukan pembayaran dengan BCA gitu ya, dengan BCA atas nama rekening ini gitu. Kemudian untuk supaya nanti bisa aktivasi domainnya secara instan, itu bisa mengetikkan ini gitu ya, di bagian berita acaranya untuk terus nanti supaya tahu total bayarnya harus berapa gitu ya, itu bisa melihat di bagian bawah ini totalnya ini berapa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman udah bayar gitu ya, teman-teman bisa menunggu paling lama sih 5 menit, 10 menitan lah nanti. Kemudian teman-teman bisa klik tombol cek pembayaran ini, nanti statusnya akan jadi paid gitu ya, dari unpaid akan berubah jadi paid atau sudah dibayar begitu. Nah, oke. Contoh status paid-nya seperti ini, jadi nanti invoice-nya kurang lebih seperti ini. Teman-teman kalau misalnya mau nge-download invoice-nya bisa gitu ya, tinggal download aja. Nah, terus sekarang kita back nih, kita back. Terus kita akan masuk ke bagian domain, ini udah masuk ke dashboard-nya gitu ya, secara otomatis. Terus kita akan masuk ke domain gitu. Terus ini adalah nama domain teman-teman yang diklik di bagian sini ya. Nah, sekarang kita akan mengatur DNS record gitu ya, supaya bisa pakai custom domain gitu. Nah, oh iya, sekarang ini ada peringatan dulu nih, domain currently unlocked gitu kan. Ini di enable lock dulu supaya bisa lebih aman. Di enable registernya. Oke, nice. Kemudian teman-teman masuk ke bagian accounts sini. Terus ada DNS Zone Manager. Ini di manage gitu ya. Nah, terus ada ini nih, masuk lagi ke sini. Ya. Oke, masuk lagi accounts. Manage. Masuk manage lagi. Agak muter-muter dia. Module could not find any existing DNS zone. Oh ya, oke. Nah, karena DNS zone-nya ini belum ada, gitu ya, belum ada DNS zone yang terdaftar untuk domain ini, teman-teman bisa melakukan create empty DNS zone atau DNS zone yang kosong. Karena kita mau create, jadi kita klik aja yes create. Ya. Dia akan loading lagi. Nah, oke nih. Kemudian sekarang itu akan ada ini warning di band dulu salah. Jadi sekarang itu ada ini adalah detailnya dari DNS manager gitu ya. Ada A-record, ada CNAME, ada MX, dan macam-macam. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa menghapus yang ini gitu ya. Teman-teman bisa menghapus yang ini. Jadi A-recordnya dihapus. Nah, sambil menunggu nih, saya akan menerangkan sedikit tentang apa sih yang perlu dilakukan, apa sih yang perlu diutak-atik di DNS manajernya ini. Kurang lebih sama ya, DNS manajernya yang harus diutak-atik itu dari pakai hosting, pakai hosting provider, pakai domain provider manapun gitu ya, yang harus diutak-atik itu sama. Itu kita harus bikin record baru sama bikin txt record namanya. Nah, dapat value-nya recordnya dari mana gitu ya, dapat value txt recordnya dari mana gitu. Kita balik lagi ke Azure. Ini saya kebetulan sudah masuk ke app service yang kemarin gitu ya. Terus ini di sini kita akan masuk ke custom domain di sini.
Nah, ini kan ada nih IP address-nya nih. IP address ini di copy gitu ya. IP address di copy, dimasukkan ke sini. Type-nya ini type record A aja gini. Terus hostname-nya teman-teman bisa mengisikan simbol gitu ya, simbol seperti ini. TPL-nya biar nggak lama-lama, saya ganti ke 3600 ya. Di save. Oke. Terus yang kedua itu ada bikin record namanya kayak gini. SUID gitu ya. SUID yang diganti ke 3600 juga biar cepat. Type-nya bukan type E tapi ini type-nya adalah type txt gitu ya. Nah, value-nya dari mana? Value-nya dari sini. Ini nanti masukkan ke sini gitu ya. Bisa change. Oke, nice. Kalau sudah, teman-teman bisa menunggu sebentar gitu ya, masa propagasinya mungkin ya 3-4 menit lah. Sampai ini akhirnya bisa bekerja gitu ya. Oke, kalau misalnya sudah menunggu sekitar 3-4 menit, kita akan mencoba untuk solving murni ini nih, yang server to MS1 dan MS2. Ini kalau misalnya teman-teman nggak ada error nggak masalah, tapi kalau misalnya teman-teman mengalami error gitu ya, teman-teman bisa mengikuti seperti ini nih. Kita keluar dulu lagi, masuk ke domain gitu ya. Masuk ke domain, terus di sini ada name server nih. Ya. Nah, ini kita tinggal pakai kayak di use default name server. Ini diklik aja, change. Oke, salah. Error, ms update nggak salah karena ternyata itu sebenarnya udah benar. Cuma nggak tahu kenapa itu si name servernya dia error gitu ya. Nah, oke, dicek lagi nih. Oke. Oh iya, tadi kan teman-teman sudah sempat melihat di bagian samping sini ya. Itu gimana cara nampilkannya? Itu pakai yang di sini, add custom domain gitu ya. Add custom domain di sini kita akan validasi gitu ya. Domain yang udah kita daftarin tadi tuh. Bisa klik validate, terus nanti di sini dia akan ngecek gitu apakah hostname-nya sudah benar, apakah domain ownership-nya udah benar gitu. Nah, oke. Karena hostname availability-nya udah di hijau gini ya, sama domain ownership-nya udah hijau, kita tinggal klik add custom domain. Ini diklik oke aja nggak salah. Nah, oke. Adding custom domain successfully. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman coba mengakses ini gitu ya, mari dicoba apakah kalau misalnya error itu teman-teman nggak usah panik gitu, itu masih proses propagasi juga namanya. Oke, ini propagasinya udah selesai, jadi saya sudah bisa mengakses pakai domain custom saya begitu. Oke, jadi udah selesai nih seri belajar upload PHP sederhana gitu ya, pakai VPS di Azure. Teman-teman bisa kembangin lagi sih, teman-teman bisa kembangin lagi misalnya pakai bukan cuma pakai PHP murni gitu ya, misalnya teman-teman ada yang paham framework kayak CodeIgniter atau Laravel, itu bisa dicoba untuk dihostingkan di sini di Azure ini. Dan mungkin teman-teman mau nyoba juga connecting ke database gitu ya, itu di Azure ini tuh ada juga tuh cara supaya kita bisa connecting ke database, bisa database MySQL, bisa database SQL Server, atau mau yang lain juga bisa. Oke, tapi
Kalau untuk tutorial sekarang sampai sini aja. Terima kasih sudah menyimak dan ya, sampai jumpa.